Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadaahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, istikbaran fil ardh wa makras sayyi wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sadaqallahul maulana azim. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kajian zuhur kita pada kesempatan yang mulia ini membahas tentang sombong. Sombong itu disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Imam At-Tirmizi nomor 1992 disampaikan, walakinnal kibra man batara al-haqqa wa ghamasa nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika kita membahas tentang sombong, maka kita akan teringat dengan seorang manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fir'aun laknatullah. Ketika kita mendengar Fir'aun, tentu kita sudah sama tahu bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesombongan Fir'aun? Fir'aun mengatakan kepada penduduk Bani Israel, fa ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi, mengaku sebagai Tuhan kaum muslimin. Apa kesudahan Fir'aun? Allah tenggelamkan, Allah benamkan di tempat yang serendah-rendahnya. Tapi ingat kaum muslimin, sebelum Allah matikan, sebelum Allah rendahkan Fir'aun, Allah siksa Fir'aun tersebut dengan siksaan-siksaan. Ini termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 133 sampai 134. Fa arsalna 'alaihimut tufan, maka Allah kirimkan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya angin taufan. Semua berterbangan kaum muslim, rumah berterbangan, pohon berterbangan, bahkan mereka pun berterbangan. Dalam tafsir disampaikan berapa hari Allah berikan siksaan tersebut, minas sabti ila sabti, 7 hari 7 malam, karena kesombongan tadi. Dan dia tahu bahwa siksaan ini tak bisa dipadamkan, tak bisa dihentikan kecuali dia memohon kepada Tuhannya Musa. Maka dia menemui Musa, wahai Musa, doakanlah kepada Allah supaya musibah ini berhenti. Karena dia tahu dia tidak bisa menghentikan ini semua, padahal dia mengaku sebagai Tuhan. Apa katanya kepada Nabi Musa? La in kasyafta anna rijza la nu'minanna lak. Seandainya Tuhanmu Musa menghentikan ini musibah ini, la nu'minanna lak, maka saya akan beriman kepada Tuhanmu Musa.
Wala nursilanna ma'aka bani Israil. Nah, pergilah dengan penduduk Bani Israel. Itu janjinya. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Berhenti angin taufan tadi. Tapi yang namanya Fir'aun, yang sifatnya sombong, menolak kebenaran, kembali lagi menyiksa Bani Israel. Kembali sombong. Allah turunkan lagi musibah yang kedua. Wal jarad, belalang. Tangguang banyak belalang, Bapak Ibu. Penduduk Mesir makanan utamanya roti yang berasal dari gandum. Nggak tumbuh gandum itu, dimakan dek belalang. Nggak ciek dua belalang, berjuta-juta banyak belalang, mati sedoyo gandum tuh. Menghadap kembali kepada Nabi Musa. Berimanlah kembali kalau henti musibah ini. Itu janjinya. Tapi yang namanya Fir'aun yang sombong tadi, karena mendarah daging menolak kebenaran tadi. Tak juga. Allah beri lagi yang ketiga, namanya wal kummal. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 133. Kutu, kepindiang atau namanya pianggang. Pianggang saya busuk bawah ni nak. Ketika panen, ikut nak tanggung banyak. Berhenti lagi karena Nabi Musa meminta kepada Allah, amaduk Musa, hentikanlah musibah ini, kami beriman kembali. Indah juga diberikan oleh Allah yang keempat, wad-dofadi'a, katak. Tak tanggung banyak katak melompek-lompek. Le dua le masuk katak situ. Mengango muli ada masuk katak situ. Bermohon lagi kepada Nabi Musa supaya dihentikan musibah ini. Indah juga dikasih yang kelima, waddam, darah. Semua air berubah menjadi darah. Yang namanya Fir'aun tetap sombongnya itu luar biasa, ya. Karena mang batarul haqqa, menolak kebenaran. Ndak bisa lagi ini. Udah diberikan oleh Allah musibah. Satu sampai 5. Apa Allah sampaikan seperti itu? Ayatum mufassalat. Supaya ini lihat nih bukti-bukti yang diberikan oleh Allah yang terperinci. Apa tujuan Allah? Mengertilah, jangan sombong lagi. Tapi karya kapalo. Pakak bahasawaknya. Tak diagih kebenaran seperti ini, ciri-ciri tanda-tanda kebesaran Allah terperinci. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi dia tetap menyombongkan diri kaum muslimin. Ndak bisa lagi kata Allah. Cukuplah kematian yang akan menyelesaikannya. Maka Allah benamkan, Allah tenggelamkan di tempat yang rendah. Tadi mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, Allah benamkan, Allah rendahkan di tempat yang serendah-rendahnya. Kaum muslimin, Allah sampaikan di surah yang lain. Di surah Fatir Allah sampaikan ayat 43. Istikbaran fil ard, berbuat kesombongan di muka bumi ini. Wa maqras sayyi, dan ingin berbuat jahat, ingin berbuat makar, ingin menjatuhkan orang lain. Dua di sini, sombong dan ingin berbuat jahat kepada orang lain. Apa kata Allah? Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Orang yang berbuat sombong tadi, orang yang ingin menjatuhkan orang lain, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana jahat, kesombongan dia tadi akan kembali kepada yang merencanakannya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tak ada satupun yang akan bisa merubah. Itu sudah sunnatullah yang terdahulu di umat-umat terdahulu. Fir'aun dulu sombong, dihinakan oleh Allah. Begitu juga orang-orang yang sombong juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribu-ribu kali pikirlah kalau kita ada sifat kesombongan dalam hati. Karena sombong itu hati yang kaum muslimin.
menolak kebenaran yang disampaikan. Jadi kalau ada orang menyampaikan kebenaran kepada kita, maka terimalah dengan lapang dada. Dan jangan kita remehkan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamassan nas, dan merendahkan manusia. Itu yang sombong tadi. La yadkhulul jannah, tidak diizinkan masuk ke dalam surganya Allah. Man kana fi qalbihi, adalah matinya mithqalu dzarrah illa min kibr, ada dalam hatinya biji kesombongan, walaupun sebesar biji zarah, tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Terhapus semua amalan yang kita kerjakan kaum muslimin. Ya, ini sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini sunnatullah. Orang yang sombong akan dibiarkan oleh Allah? Tidak. Akan direndahkan, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Maka berfikir beribu-ribu kalilah untuk menyombongkan diri di permukaan bumi ini. Maka jangan kita kaum muslimin umat Allah Subhanahu wa taala berbuat sombong, meninggikan diri kita, merasa paling benar, tak mau menerima kebenaran walaupun anak kecil yang menyampaikan itu. Kalau itu benar, kalau itu membawa kebaikan, kenapa ada kesombongan tersebut? Karena hatinya tidak dikontrol oleh hawa nafsu kaum muslimin. Hati kita ini ada dua alat kontrolnya. Yang pertama iman, yang kedua hawa nafsu. Kalau alat kontrolnya hawa nafsu, innan nafsu la ammaratum bisu, dia akan mengarahkan kita kepada maksiat, kepada kejahatan, kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kontrollah hati kita ini dengan iman. Kalaulah hati kau dikontrol oleh iman kaum muslimin, maka tidak ada sedikit pun biji kesombongan dalam hati kita. Ini sedikit sudah merasa paling hebat, dah merasa paling luar biasa di dunia ini. Kalau tidak ada saya, kamu tidak akan jadi ini. Kalau tidak ada saya, tidak akan berdiri masjid ini. Kalau tidak ada saya, tidak jadi orang wa anda. Jangan sampai ada kalimat-kalimat seperti itu kaum muslimin. Itu akan menghabiskan, akan menghanguskan, meluluh lantakkan semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Ya. Fir'aun sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah memberikan kesempatan kepadanya. Dia lagi musibah, dia lagi angin puting beliung, banjir bandang, 7 hari 7 malam, tidak juga sadar. Dihentikan oleh Allah, tidak juga sadar. Dikasih oleh Allah belalang, dikasih oleh Allah kutu, dikasih oleh Allah katak, bahkan air menjadi darah, supaya lihatlah ini bukti-bukti kebesaran Allah. Tak juga mau sadar-sadar. Basuh awaknya karek kapalo, tak mau dinasihati, tak mau ditunjuk, diajari, kecewa, tetap berlaku sombong. Ayatum mufassalat, kata Allah. Ini bukti-bukti Allah, bukti-bukti tanda-tanda kebesaran Allah, mufassalat, terperinci serinci-rincinya. Tapi biji kesombongan itu mah ada dalam dirinya, yang menolak kebenaran, yang merendahkan manusia, maka Allah benamkan di tempat yang serendah-rendahnya. Ingat kaum muslimin, hal yang taudid itu, sesuatu yang kita kerjakan seperti itu akan direndahkan Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, dan tidak ada seorang pun yang akan merubah perubahan tersebut. Orang dahulu sombong, direndahkan oleh Allah. Orang juga saat sekarang ini berlaku sombong, juga akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Marilah kita rendahkan hati kita menjadi hamba-hamba Allah, selalu bersyukur dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'taburi walil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah wa birridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.